Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bye bang. Ya aman. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awwadu rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azidannakum. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin bisa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajah di tempat yang insyaallah mulia ini. Selawat berkaitan salam yang berselawat tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang kajian dari saudara kitab Syukur Pengajian karangan Imam Salim bin Samit Al-Hadrami. Agak lanjut. Yang mana kita membahas tentang bab tentang hadas. Hadas itu apa? Ada yang tahu hadas? Hadas. Harus kecil harus besar. Nah, hadas dibagi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas itu apa berarti? Najis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadasu isnani asgharu wa akbaru. Dalam kitab dijelaskan bahwasanya hadas atau najis itu ada dua bagian. Kalau hadas itu berarti ini ya, yang melekat pada tubuh kita. Kalau najis itu benda itu. Najis itu sesuatu kotorannya, sesuatu yang najis. Tapi kalau hadas berarti najis tersebut menempel dari tubuh kita. Entah itu hadasnya kecil atau hadasnya besar. Kita baca tingginya buat ini. Biji ngambil apa tuh? Fal mardu fal araq fal asgharu ma aujaba al wudu. Nah, ini kalau hadas kecil di dalam kitab ini dijelaskan cara menghilangkannya, cukup mencucikannya dengan al wudu. Nah, jadi kalau kita punya hadas kecil, cukup dengan wudu bisa dihilangkan hadas kecil tersebut, termasuk fungsi kita buat ibadah, sholat, baca Quran dan sebagainya. Itu diwajibkan untuk kita menghilangkan hadas kecil. Kalau misalkan hadas kecil yang nggak dihilangin gimana? Berarti nggak sah daripada sholatnya. Wal akbaru ma'au jabal muslim. Dan hadas besar itu hilangnya dengan mandi wajib. Mandi. Mandi wajib dimandiin. Mandi wajib dimandiin. Ini pura bang. Apa sih bang? Apa sih usaha maksud? Jadi kalau misalkan Anda tahu contoh hadas kecil kayak apa? Oh iya benar. Penting. Kalau makan meningkat rawan. Muntah. Jadi. Ya, biar. Amat kan simeng. Hadas kecil. Iya. Kalau itu kan ada sisa makanan di mulut perih banget. Itu bukan najis, tapi kalau misalkan sholat, nggak ada makanan di dalam mulut masih. Dilanjutin boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kita Kalau ngelap, dia pengen. Kalau susah? Jorok amat. Kantong.
sendiri. Jadi kalau misalkan masih di dalam makanan itu nggak najis, air lidah gitu, itu nggak najis kecuali keluarnya udah di dalam dari perut. Cairannya udah keluar dari dalam perut. Zat asam tuh klorida keluar dari Rembes. iya keluar nih dari mulut, misalkan dia nggak pakai bahasa, otomatis perutnya itu lebih tinggi dari kepalanya. Nah biasanya itu yang cairan sedikit dari perut itu keluar tuh ke mulut, ngiler. Nah ngilernya itu najis. Kalau najis kalau misalkan tidur yang nggak pakai bantal najis itu. Najis ya? Iya. Kalau makanan najis. Iya. Iya, kalau dia nggak pakai bantal juga. Asam ya itu asam, cat asam. Soalnya itu bau tuh. Ya gua wangi. Kalau ngeliat di pangkuan mau? Apa ya? Ya enggak, intinya gitu tadi. Jadi kalau mau tidur, kalau misalkan dia pengen ilernya kalengnya jadi najis, dia harus pakai tumpuan. Jadi biar supaya apa? Biar supaya kedudukan kepalanya itu lebih tinggi dari perutnya. Sehingga cairan ini nih yang di perut yang najis nggak keluar dari mulut ketika tidur. Pakai lem mulut ada. Ya. Wal akbaru ma'au jabal busla. Nah tadi hadas besar itu dihilangkan dengan mandi. Seperti kita apa mimpi basah, mandi wajib. Kalau mimpi basah, tuh terus keluarnya apa mani dari Dari mana tuh? dari farji atau dari zakar. Karena itu farji juga. Saya tapi yang mimpi gimana tuh? Lah emang iya bukan dari mulut. Matahari. Dari mulut. Bocah. Iya. Mau atau Bang Rolis mau nggak? Pengaruh dari saya. Ya, itu pokoknya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang keluar kayak misalkan tadi, nah nih, itu wajib untuk kita. Emang ilegal. Kalau hadas besar ya itu ngilanginnya harus mandi wajib. Kalau maji? Bahkan ada yang habis. Kalau maji ada kecil apa besar? Ada yang habis onani di kamar mandi. Itu kalau misalkan wudhu doang hadas lah, karena dia itu ada hadas besarnya yang dihilangkannya harus dengan mandi. Lu pernah tadi? Lu pernah tak? Pernah nggak tuh? Sopan santun telah hilang. Masa-masa Lu pernah kan boleh nanya. Habis itu Ustaz juga nggak tahu lagi. Nggak boleh ya? Nggak boleh onani, nggak boleh. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Minta di nanti. Sama haramnya ya. Kan itu mah jadi masalah. Banana. Oh, nah. Ya itu. Jadi kalau misalnya kita berhadas besar atau dalam keadaan junub gitu ya, itu kita masih dibolehkan makan boleh, keluar rumah boleh gitu. Tapi apa syaratnya kita wudhu. Tapi tetap kita nggak bisa sholat karena apa, kita punya junub hadas besar. Kalau kita mau sholat harus mandi dulu. Tapi kalau kita misalkan ada Bang Rudi kan ada berkeluarga suami istri. Ya inilah sunahan tuh malam Jumat tuh. Nah subuh sahur nih makan kan, pengennya mandi ntar aja kalau udah main subuh. Dia sahur apakah dia harus mandi dulu baru boleh makan? Apa dia makan dulu baru mandi? Gak apa. Makan dulu boleh, tapi syaratnya wudhu. Meskipun kita dalam keadaan junub. Tapi kalau sholat ya wajib buat dia mandi dulu. Oke. Sigaret after. Terdahan. Ngudut tuh. Terdahan. After ngudut. Makasih ya, gue emang lucu.
Dan yang penting juga buat kita untuk mengetahui cara untuk menghilangkan najis atau mengetahui najis. Jadi nempel di celana atau pakaian kita. Karena sejatinya itu dipakai buat kita sholat. Kalau sholat kita ada najisnya, syaratnya sholat itu bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau misalkan di baju ada hadasnya, gimana? Maka nggak sah salatnya. Maka penting untuk kita mengetahui bentuk-bentuk. Termasuk najis itu ada najis apa? Najis terbagi Tiga. Apa? Najis apa? Mughaladzah, muhafafa, mutawasito. Najis itu sendiri terbagi tiga. Ada najis yang ringan, mukhafafa. Ada yang najis mutawasito, najis pertengahan. Dan ada najis yang berat, adalah najis mughaladzah. Nah, ini kalau mukhafafa, kenapa disebut najis ringan? Karena ringan cara mensucikannya. Kalau misalkan ada yang tahu nggak contoh dari najis mukhafafa atau najis yang ringan? Air kencing bayi. Air kencing bayi yang umurnya belum lebih dari 2 bulan. 2 tahun. 2 bulan ya? 2 tahun. 2 bulan. Yang belum makan masih 2 bulan. dalam susuan ibu. 2 tahun udah makan nasi goreng. Nah itu cara menghilangkan najisnya. Kalau kita dikencingin sama bayi yang umurnya 2 bulan itu cukup dengan dipercikin aja sama air. Kalau dikencingin cimeng? Jadi masalah. Enggak, maksudnya najis apa mas? Hah? Maksudnya najis apa? Najis muhafafa itu. Kalau kita dikencingin nih. Cimeng. Cimeng. Macimeng buat bola maksudnya mutawassit. Siapa? Ngomong bola aja sesatan. Iya. Kencingnya cimeng itu najis. Jangan ngomong sama gua anjir. Di atas mau bola dong. Najis pertengahan tuh. Soalnya kalau mughaladzah itu berat. Nah, jadi salah satu contoh dari tadi ya, najis muhafafa itu adalah kencing bayi. Kayaknya cuma itu doang. Apa lagi? Udah. Teh cicak. Itu doang. Teh cicak kayak najis yang dikeluarkan oleh hewan itu masuknya najis mutawassit. Sedangkan najis mughaladzah, najis yang berat itu adalah najis yang dikeluarkan dari minar, hinjir, apa tuh? Yang dikeluarkan dari anjing dan babi, wal khalq, hinjir wal khalq. Wa ma tawallada minhuma, dan apa yang terlahir dari diri dia sendiri, dari dua-duanya ini. Itu mau bola Ustaz? Hah? Mughaladzah, anjing sama babi, dan apa yang terlahir dari keduanya ini. Dua dong. Kalau misalnya ini lagi sholat, terus ada nyamuk, mati, atau enggak lalat, atau enggak apa gitu. Gajah. Kita kan mati nih, kan itu sah nggak sholatnya? Matinya itu ditepok gitu. Ya, Diganggu. soalnya kalau kita lagi sholat itu masuk. Jangan nepok nyamuk. Kan gatel kan? Si bayu sedekah darah di Masa kita gini, wah itu nggak sengaja. terus berdarah gitu. Nah itu termasuk karena darah itu adalah najis. Kan bangkai juga kan? Iya, bangkai darah. Dari itu kali ikan. Tapi yang di surga itu pernah tahu. Kali aja ada ikan gitu. Panasan ada. Nah itu tadi ya yang keluar dari anjing dan babi itu najis mughaladzah. Kenapa disebut najis mughaladzah? Karena berat untuk mensucikannya, harus dengan dibilas 7 air. Kemudian salah satu antara bilasan ke-7 itu pakai tanah, biturab, dengan debu, dengan tanah, buat ngilangin najisnya. Sedangkan najis yang mukhafafa itu selain dari najis yang ringan kayak kencing bayi atau najis mughaladzah, najis dari anjing dan babi. Maka itu semua di luar dari itu disebut najis mutawassithah, najis
yang ada di tangannya. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya cuma cukup dicuci, disiram dengan air. Kan bagi dua tuh. Kalau misalkan udah nggak ada zat atau nggak kelihatan lagi najisnya dan nggak tercium baunya, itu disuci. Mau apa Pak? Nanya kalau misalnya kita lagi sholat jemaah nih, nah tiba-tiba ada orang sengaja lewat, pulang balik nih, Di video lagi. dia videoin lagi dari depan, dari samping, dari sini. Ya ilah. Dosa kan ya bang lewatin orang. Dosa. Itu kalau kita Bahkan kata Rasul, daripada saya melewati orang yang sedang sholat, lebih baik saya menunggu 40 hari 40 malam. Kalau kebetulan konten gimana? Haji, Sebuah. Astagfirullahaladzim. Enggak. kita tahu nih, cuma kita ngingetin. Dapat dosa nggak kita? Dosa. Kalau misalnya kita Kalau di atas kita. Soalnya kita terbatas sebelum minanas tadi. yang lagi lewat, terus kita sengaja nih tendang ke belakang, boleh nggak? Dosa itu. Darahnya halal. Waduh. Berarti kemarin dosa. Oh, begitu. Pas misal lagi sholat terus dijilat tambang cemen lagi. Iya. Melepuh kagak? Berarti rata kemarin dosanya ya? Berarti kemarin ada saya sholatnya. Sangat apa? Yang kemarin. Iya ketahuan. Nggak boleh. Berarti ya kalau misalnya ada orang lewat sengaja begitu lewat berarti Iya, sebenarnya kita juga sebenarnya harus tuh. Ketika mungkin ada orang yang mau lewat tempat kita ulur tangan. Ada ya? Hadang. Kan kami sekarang. Nah, itu sebabnya juga sholat itu seharusnya ada sutra. Kalau misalkan tempatnya lega gini nih, ditaruhin di depannya pembatas, sutra namanya, pembatas, biar supaya dia itu nggak jalan di tempat sujud kita. Gitu. Jadi taruh ini misalkan apa kayak gitu di depannya. Kalau dia nggak tahu, Apakah tapi kalau misalkan dia udah tahu nih, makanya batal tuh sholat diterusin tapi dia sholat lagi dosa juga. dosa. Yang dosa siapa? Ya dosa yang itu yang sholat batal tapi nggak mau ngulangin. Tuh gimana? Jadi kalau sholat tetap maksudnya rukun apa yang batalkan sholat tersebut kita harus tahu. Biar supaya apa? Kita sholat atau nggak sujud. Kalau kita batal kita tahu, ya kita ulangin gitu. Jangan kita abaikan. Cuma dong kita sholat tapi Kan sulit Pak. dia terima. Sebenarnya sholat kita ini untuk apa? Cuma baru Kan sholat kita buat apa? Buat ibadah, buat mencari ridhonya Allah, buat menjalankan kewajiban kita yang Allah turunkan. Gitu. Udah ya.